Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Ether Channel. Ya, sebelum mempresentasikan, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Saya sendiri Rian Irawan dengan NIM 19830414. Kemudian teman saya Imam Nugroho dengan NIM 19830408. Saya Iksan Samudra dengan NIM 19830466. Dan saya Emildan Hidayul Haq dengan NIM 19830450. Nah, kita akan mempresentasikan tentang Ether Channel. Pertama-tama, apa itu Ether Channel? Nah, Ether Channel itu digunakan untuk menggabungkan port switch dengan switch to switch yang memberikan beberapa layanan link secara multiplex melalui port switch pada interface kelas Ethernet atau gigabit Ethernet menjadi satu logical interface. Ethernet channel bisa terdiri dari 2, 4, atau 8 tergantung dari platform switch, menjadi salah satu logical link yang terhubung dan dapat juga sekaligus sebagai redundant backup link. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Imam. Oke, setelah kita mengetahui apa sih itu Ethernet Channel, nah kita menggunakan Ethernet Channel itu ada keuntungannya. Bisa menggunakan Ethernet memiliki banyak keuntungan. Ya, dari aspek tadi ya benar. Bandwidth menggunakan maksimum 8 port, aktif total bandwidth 800, 8 GB atau 80 GB. Sangat memungkinkan tergantung pada kecepatan port. Hal ini dapat digunakan dengan Ethernet yang berjalan pada kabel Twisted Pair, Single Mode, dan STA-MUL5. Nah, hal-hal dasar apa aja sih yang perlu diketahui dan dilakukan sebelum melakukan konfigurasi Ethernet Channel? Yang pertama, kita identifikasi port mana saja yang ingin digunakan untuk Ethernet Channel di tiap switch. Nah, atau option device PAGP dan LACP. 2. Membuat nomor untuk channel group. 3. Memilih mode on-off, pasif, aktif, desirable. 4. Mengkonfigurasi interface untuk bisa digunakan menjadi Ethernet Channel dan juga modenya. Apakah akses, terang mode, atau yang lainnya. Nomor 5, kita tinggal memverifikasi konfigurasinya. Nah, di sini Mas Iksan akan mendemokan tentang Ethernet Channel. Oke, silakan Mas Iksan. Oke, seperti yang tadi dijelaskan teman-teman, di sini saya sudah nyiapin topologinya buat Ethernet Channel. Ini terdiri dari 3 switch sama beberapa kabel straight. Udah dihubungin ke port-portnya masing-masing. Nah, seperti biasa kita ubah hostname-nya dulu per switch. Di sini udah saya ubah hostname-nya. Udah dilihat nih S1. Di sini juga udah S2. Di sini juga sudah S3. Nah, langkah selanjutnya kita hubungkan switch tersebut menggunakan mode terang. Kenapa pakai mode terang ya? Itu karena kita terhubung sesama switch. Figur terminal. Kita masukkan interface-nya. Nah, di sini ada 2, kita langsung aja pakai range with Ethernet 0 sampai 2. Mode nah, ini kalau yang S1 ini sudah, langsung ke S2 aja. Interface range di sini pakai fase Ethernet ya, 21 sama 22. Switch mode terang buka, langsung buka. Kita interface lagi. Sini pakai fase Ethernet 21
1 sampai 2. Oke, salah 23, maaf, 23 sampai 24. Oke, sudah S3-nya. Lalu kita buat konfigurasi port channel satunya. Nah, port channel 1 itu kita pakai yang desirable. Nah, untuk desirable bisa dijelasin sama Mas Wildan. Monggo Mas, ambil saya configin. Iya, untuk mode desirable-nya sendiri itu kenapa sih harus menggunakan mode desirable? Nah, mode desirable sendiri memungkinkan untuk switch negosiasi aktif ke bentuk link PAGP atau PAGP, yang mana PAGP sendiri adalah Cisco System protokol jaringan proprietary yang digunakan untuk agregasi logis otomatis dari Ethernet port switch yang dikenal sebagai saluran Ethernet. Mungkin begitu Mas Isan. Oke. Nah, untuk config-nya ini kalau mode desirable itu pakai channel group 1 mode desirable ya. Desirable. Nah, shutdown. Nah, S3 juga dia pakai. Kita pakaiin desirable juga. Dua 1 sampai 22. Nah, masukin channel grupnya. Mode channel grup 1 desirable, jangan lupa shutdown. S3-nya udah selesai. Nah, di sini kita mode terangin juga lagi buat per channelnya. Keluar dari range-nya, interface per channel itu di mode terang. Ini kan yang S3, yang S1 tadi juga ya. Switch. Nah, udah. Nah, selanjutnya itu kita buat konfigurasi port channelnya buat yang aktif. Nah, channel group mode aktif tuh gimana sih? Bisa dijelasin Mas Wildan, monggo. Kalian share configin. Oke, maksud dari konfigurasi aktif itu karena kita akan membuat konfigurasi link di antara switch 1 dan switch 2 di port G0/1 dan G0/2 sebagai LACP channel, yang mana LACP channel sendiri adalah singkatan dari Link Aggregation Control Protocol. Link aggregation juga berguna untuk melipat gandakan bandwidth antar switch dan membuat link cadangan antara dua switch tersebut. Mungkin begitu Mas Isan. Oke. Nah, kalau yang mode aktif kita kasih ke grup 2 yang udah creating, jangan lupa di shutdown. Langsung masuk ke interface-nya sih.
channel 2-nya. Di switch mode terang. Satu sudah, S2 juga kita mode aktifin. Masuk interface-nya. 3B Ethernet memang 1 sampai 2 S2-nya. Atau channel group 2 mode aktif. Create lalu masuk ke interface-nya channel 2, lalu di mode terang. Lalu menu answer. Nah, udah, langsung kita ke konfigurasi port channel yang ketiga, itu yang mode pasif. Nah, untuk mode pasif kita coba kita pakai ke S2, ke switch yang ke switch 2. Aku pakai interface range-nya punya pas Ethernet 23 sama 24. Down. Nah, buat channelnya itu kita pakai channelnya untuk 3 mode pasif. Nah, itu udah ke create, menu shutdown. Lalu masuk ke interface-nya si port channel 3. Kita mode terang. Nah, sudah. Oh, tadi yang switch 3 itu belum di mode aktif. Maaf Pak. Nah, itu yang switch 3 tadi kelupaan buat yang mode aktif. Masuk interface. Punya fast Ethernet 23 24. Dan 3 mode aktif. Shutdown. Lalu masuk ke interface-nya port channel 3, lalu switch port mode terang. Nah, lalu untuk S1-nya kita buat root primary-nya. Untuk root primary-nya kita pakai config-nya spanning tree VLAN 1 root primary. Oke, kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi untuk topologi Ethernet channel. Saya lempar ke Mas Imam untuk ke kesimpulannya. Monggo Mas Imam.
Oke, nah dari hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan protokol PAGP dan LACP dengan teknologi Ethernet Channel, maka didapatkan hasil bahwa teknologi Ethernet Channel mampu meningkatkan kualitas jaringan jika dilihat dari delay. Nah, ataupun throughput. Nah, protokol PAGP masih dirasa lebih baik pada layanan FTP, File Transfer Protocol, dilihat dari delay-nya. Nah, jitter dan throughput begitu juga dengan layanan video streaming, sehingga dapat disimpulkan bahwa protokol PAGP dengan menggunakan teknologi Ethernet Channel pada perangkat switch dari produk Cisco itu sangat cocok dan memberikan peningkatan kualitas jaringan. Saran harus adanya mewajibkan dari pemerintah untuk kompatibel perangkat dan software agar tidak didominasi oleh satu produk saja. Nah, saya akan kembalikan ke Mas Rian selaku moderatornya. Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami ya teman-teman ya. Jika ada salah kata dari penjelasan kami, saya mewakili teman-teman mengucapkan mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.